15 kali lebih bahaya dibandingkan rokok. Yes, lu gak salah denger. Gak punya teman bisa 15 kali lebih bahaya dibandingkan ngerokok. Dan sekarang makin banyak orang berasa kesepian, gak punya teman sama sekali. Yang dibilang friendship recession, resesi pertemanan. Dan lebih keren, resesi sosial. Dan negara maju seperti Amerika sudah mulai ada datanya. Dimana dibandingkan di tahun 1990, orang yang gak punya teman ini paling cuma 3%. Sedangkan 2021 sudah sampai 15%. Kenaikannya tuh 5 kali dalam waktu 30 tahun. Dan kalau kita lihat, emang banyak kan ya orang-orang bikin konten terhadap dia gak punya teman. Kalau Amerika terlalu jauh, kita juga bisa cek kok beberapa komentar dari konten-konten Indonesia. Kalian bisa lihat sendiri kan, orang-orang ini membagikan bahwa mereka tuh kagak punya teman. Dan mereka berasa gak punya teman, it's okay gitu. Dan dari sana gue juga ketemu suatu white paper. Udah ada yang mencoba mengkaji terhadap angka kesepian di Indonesia. Dan gue menemukan 6,5% wanita di Indonesia merasakan kesepian. Dan gue yakin buat kalian di sini yang sudah berumur nonton ini berasa sesuatu yang sangat umum. Semakin kita dewasa, semakin kecil juga lingkaran pertemanan kita. Tapi dengan ada tren-tren seperti yang namanya iPad Kids, Child Free, WFH, terkesan resesi sosial ini makin teramplifikasikan. Karena kalau misalkan kita mikir secara rasional aja, apa yang beda 1990 sama sekarang, yang udah benar-benar kontras banget adalah teknologinya kan. Kita ngomongin iPad Kids di mana anak-anak kecil zaman sekarang butuh ngelihat suatu screen untuk mereka itu bisa diam, kalau misalkan kagak bisa marah-marah. Dan cara kita berinteraksi sekarang semua sudah bisa lewat teknologi aja. Kalian bayangin, zaman dulu kalau misalnya ada suatu berita, aksesnya tuh susah loh guys. Kalian harus nunggu koran di print dahulu. Zaman sekarang 24 jam ada aja berita yang kalian pengen konsumsi. Jadi kalau misalnya ada suatu tren seperti child free, manusia sebagai mimetic creature sangat mudah untuk menirunya. Dan ini yang gue pengen bahas di video ini. Apakah sebenarnya lu punya teman? Apakah sebenarnya gue punya teman? So kita harus mulai dengan definisi teman. Kita harus frekuensi dulu, apa itu teman? Karena menurut gue di dunia digital ini udah makin susah untuk mendeskripsikan teman. Karena gue ketemu beberapa orang yang gue nanya, lu ada teman ini atau kagak? Terus dia bilang, yes gue kenal. Terus gue nanya, lu kenal dari mana? Dia bilang, oh dia itu DM-DMan via IG. Dan menurut gue itu bukan teman ataupun kenal. Menurut gue itu lebih cocok dikatakan dia mengetahui orang tersebut, tapi belum tentu sebagai teman. Teman di dalam konteks video ini adalah teman yang beneran teman. Teman yang saat kalian telanjang masih ada buat kalian. Teman yang cuma peduli terhadap pertemanan tersebut tanpa ada agenda sama sekali. Pada umumnya orang-orang ketemu sama konsep pertemanan ini saat mereka tuh masih sekolah. Itu pertama kali kita tahu ada yang namanya teman. Teman sekelas. Tapi sambil beranjak dewasa, spoiler alert buat kalian di sini masih muda, akan makin banyak yang gugur sebagai temannya kalian. Kenapa bisa gugur ya? Karena namanya hidup. Banyak banget hidup-hidup yang akhirnya berbeda. Yang orang-orang ngomongnya growing apart. Bertumbuhnya berbeda arah. Dimana pada umumnya bisa berhubungan dengan cinta. Kalian bayangin aja kalau misalnya kalian temenan sama si A pacaran sama si B, terus kalian juga jadi temenan sama si B. Tapi begitu mereka putus, kalian bingung, gue tuh pilih A atau pilih B. Terus belum kalian masuk ke dunia kerja, dimana kalian punya kalender sebegitu penuhnya. Kalian harus bisa memastikan kalian bisa mencari nafkah. Dan kalau misalkan ada kerjaan, pasti kalian memilih kerjaan dibandingkan teman. Karena teman nggak memberikan kalian uang. Lalu abis itu kalian ada keluarga juga. Dimana kalau misalkan kalian sudah berkeluarga di sini, kalian udah harus ngurus rumah, ngurus anak, segala macem. Pasti capek kan? Mana ada lagi energi buat temenan. Dan yang lebih unik lagi kalau misalnya kalian ketemu orang, pada umumnya orang-orang menanya apa kabar apa sih? Kalau nggak keluarga, ya pekerjaan. Jarang banget kan ada yang nanya kayak apa kabar temen lu nih? Terus udah cuma ngomongin pertemanan doang gitu. Tanpa ada agenda sama sekali. Pure tanya apa kabar temen lu? Apalagi kalau misalnya kalian yang seumuran sama gue, kalau misalnya kenalin orang, kenalin nih si B nih. Terus akhirnya ditanya juga kerjaannya apa? Alhasil lebih kayak networking, bukan pertemanan. Jadi terkesan lebih transaksional. Dan semakin majunya zaman ini atau lebih tepatnya media sosial, orang merasa punya banyak teman lewat media sosial. Ya karena udah follow-followan, karena udah DM-DMan. Tapi apa iya itu bisa dikategorikan sebagai teman? Menurut gua, simulasi yang paling mudah, thought exercise yang paling gampang adalah screen time versus human time. Kalian jujur-jujuran sama gue sekarang, coba kalian cek kalian punya screen time seberapa lama kalian ngelihat kalian punya screen dilawan sama kalian ngelihat bola mata manusia lainnya.
gue yakin mayoritas dari kalian pasti udah lebih sering lihat screen gadgetnya kalian. Mungkin kalian di sini berasa bahwa bukankah ini namanya roda kehidupan, bro? Bahkan gue tahu dari kontennya lu, bro, yang lu kasih tahu bahwa grafik kehidupan kita itu semakin lama kita makin hidup sendirian. Yes, gue tahu gue bikin konten terhadap grafik ini. Gue ngerti namanya roda kehidupan, akhir-akhirnya kita hidup sama diri kita sendiri. Gue ngerti. Tapi yang gue takutkan dengan semua tren ini mengamplifikasikan, mempercepat, mengakselerasi kita hidup dengan diri sendiri tok. Karena di reportase yang gue lihat, banyak banget hal-hal yang tidak diinginkan oleh manusia, probabilitas itu jadi meningkat kalau misalkan kita itu mengalami resesi sosial. Karena kita nggak usah ngomongin berdasarkan opini deh, kita ngomongin secara statistik aja ya. Dimana kalau misalkan tren child free ini lama makin meningkat, dimana gue respect semua orang memang mempunyai pilihannya, tapi kita mikir secara rasional dulu, logika dulu deh ya, simple aja dulu. Kalau misalkan makin banyak orang yang memilih untuk jadi child free, alhasil makin dikit kan manusia di muka bumi ini. Semakin dikit manusia di muka bumi ini, makanya makin dikit juga pertemanan di muka bumi ini. Dan ngomongin iPad Kids itu menurut gue juga bahaya. Sebagai bapak-bapak yang sudah mempunyai anak dan melihat tren ini makin lama makin ekstrim, gue juga berasa bahaya nih kalau misalkan anak-anak gue harus ketergantungan gadget untuk melakukan suatu aktivitas. Gimana mereka bisa mau berteman? Kalau dia berasa udah sendirian aja lewat gue punya screen, iPad itu atau apapun itu, gadget itu, gue bisa melakukan apa yang gue inginkan. Gue bisa dapat dopamin yang gue inginkan. Bahaya gak? Menurut gue sangat bahaya. Dan abis itu gue ngelebar dikit, gimana kalau misalkan akhirnya AI itu beneran adopsinya massal banget dan beneran literally bisa jadi temennya kalian. Karena ngomong apa adanya, saat video ini dibuat aja, kita tuh bisa ngobrol sama ChatGPT dan minta dia ngobrol sebagai temen. Kayak sekarang kalau misalkan gue minta dia kayak, ChatGPT coba lu sebagai temen gue, kasih tahu gue apa sih itu resesi sosial. Oke, bayangin gini. Resesi sosial itu semacam gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, di mana aspek-aspek sosial seperti kepercayaan, nilai, dan norma mulai terganggu atau menurun. Hal ini bisa bikin orang-orang dalam masyarakat merasa kurang nyaman atau nggak harmonis. Oke, udah ChatGPT, thank you. Coba lu langsung tenangin gue sebagai temen deh. Gimana caranya gue bisa ngelakuin ini semua, gue lebih nyaman, gue kagak depresi. Oke, tarik napas dalam-dalam, lepas perlahan. Ingat, kamu nggak sendirian. Coba fokus pada hal-hal kecil yang bisa kamu kendalikan sekarang. Serem gak sih kalau misalkan akhirnya semuanya berinteraksi seperti ini? Mungkin ini karena gue juga kebanyakan konsumsi podcast berkelas, dimana gue lihat kasus-kasusnya ada beberapa yang ekstrim, bahkan bapak-bapak udah sukses banget, tapi tetap aja ada yang masih mau bunuh diri. Dan itu yang nge-trigger gue untuk bikin video khusus untuk ngomongin resesi sosial. Karena menurut gue ini sangat tabu ya, apalagi cowok yang ngomongin gitu loh. Aneh kan cowok tuh ngomongin pertemanan. Mana ada sih cowok ngomongin temenan yuk. Itu sangat tabu banget kan. Atau bahkan bisa dibilang cringe. Cowok itu harusnya kuat, etos kerjanya tinggi. Kita harus cari nafkah, pikirin ambisi finansial, bukan ngomongin pertemanan. Orang-orang yang ngomongin pertemanan adalah orang-orang yang lemah. Jelasnya gue kagak bisa ngubah persepsi siapapun. Tapi yang gue harapkan dari video ini adalah bisa memberikan kalian awareness, dan siapapun yang kena ke-trigger hal yang sama, kalian bisa mengantisipasi resesi sosial versinya kalian. Dan buat kalian yang seperti itu, yang beneran ke-trigger dan pengen coba mulai berteman yang benar-benar teman tanpa ada agenda sama sekali selain pertemanan tersebut, gue ada rekomendasi buat kalian. Coba lihat struktur masyarakat bukan vertikal, tapi horizontal. Nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah, itu vertikal. Horizontal semua tuh sama. Untuk quote si Simon Sinek, lu membangun kepercayaan sebagai teman bukan saat lu menawarkan bantuan, tapi saat lu meminta bantuan. Kebayangkan saat lu menawarkan bantuan, kayak terkesan kayak seakan-akan ini vertikal nih, lu di atas, ada di bawah. Tapi saat lu meminta bantuan, lu terkesan telanjang kan, lu vulnerable. Gue butuh bantuan nih, help me. So coba cari pertemanan yang bener-bener lu bisa ngomong apa adanya sebagai teman. Dan menurut gue indikatornya juga bukan saat lu lagi jatuh, tapi saat lu lagi berkarya ataupun lagi terbang. Pas lu lagi happy banget.
ada gak sih orang-orang di sekitar lu yang pas lu dapat pencapaian ini, lu berani berbagi ke mereka tanpa lu harus takutin lu tuh terkesan kayak lu bragging. Lu itu berasa kayak seakan-akan lu tuh arogan, lu tuh sombong. Ada gak teman-teman lu yang lu bisa berbagi apapun? Jadi pas lu dapat pencapaian pun, lu berasa lu berbagi karena lu pengen berbagi. Dan mereka juga secara genuine bahagia terhadap pencapaiannya lu. Mereka kagak berasa tuh jealous. Congrats bro, congrats sis. Dimana menurut gue max lingkaran pertemanan yang seperti ini 3-4 orang. Dan gue tahu guys, ini terkesan sangat cringe banget. Kita sebagai masyarakat kan harus dilatih kuat mental baja, jangan mental tempe. Kok malah ngomonginnya pertemanan? Lihat deh berapa banyak orang yang depresi atau stres malah buka dia punya handphone, terus bikin TikTok video, terus kasih tahu seberapa stres dia ataupun seberapa dia nggak punya temen. Dilawan sama dia itu beneran mencari teman guys. So buat kalian yang nonton sampai sini, gue tantang kalian, coba kalian list down, rincikan semua teman-teman kalian. Udah di breakdown tuh, contoh ada 20, terus kalian kasih tanda bintang nih. 3-5 orang yang kalian berasa ini benar temen gue. Literally temen. Temen tanpa agenda. Dimana temen yang gue tahu bisa telepon dia dan dia angkat. Temen yang gue tahu gue bisa berbagi, gue punya pencapaian tanpa dia berasa jealous dan dia berasa genuinely happy buat gue. Bintangin itu semua sesuai kriteria yang sudah gue bagikan di video ini. Dan sekarang juga coba telepon dia deh. Coba telepon tanpa agenda, telepon aja. Nggak usah ada kayak ngapain lu telepon gue, nggak usah ngomong apa deh, gue cuma pengen telepon lu. And lihat reaksinya. Bisa ngobrol lama gak? Buat kalian yang gak bisa bintangin, dimana gue asumsi banyak dari kalian yang gak bisa bintangin berdasarkan kolom komentar YouTube-nya gue, it's okay guys. Pertemanan itu juga butuh work. Pertemanan itu butuh dikerjain. Gue tahu terkesan kagak natural segala macem, tapi gak usah malu guys. Kalau gak punya temen, gak apa-apa dibuat. Dibandingkan malah bikin lu kesepian. Manusia itu social mammals. So cari teman sejatinya lu. Gue tahu video essay hari ini terkesan terlalu mellow segala macam, tapi gue harapin kalian bisa ngambil dampak positif dari video essay hari ini. Buat kalian yang beneran mau coba mengakuisisi keterampilan berteman lebih baik lagi, gue rekomendasiin nonton kultum gue How to Win Friends and Influence People. Buat kalian yang pengen tahu statistik yang ngubah hidup gue lebih detail lagi, kalian bisa langsung juga ke video tersebut. Next video essay apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan, tinggal kalian komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifikasinya, share ke teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.